Hari ini saya penuhi dari permintaan sahabat kalian di YouTube untuk memprediksi, merekomendasikan untuk mengawal kasus narkotika yang menjerat Bapak Teddy Minahasa. Di mana kasus ini berawal dari ditukarnya barang sitaan sabu dengan tawas. Dan kemudian beritanya menjadi melebar dan banyak sekali dari pihak-pihak berwajib yang tersangkut di kasus ini. Dan kasus ini sudah disidangkan, dan dalam perjalanan sidang ini ada sesuatu yang patut untuk saya prediksi, yaitu di mana Hotman Paris Hutapea yang merupakan kuasa hukum dari Teddy Minahasa mengatakan semestinya Teddy Minahasa bisa bebas karena salah dakwaan pasal dan kecacatan surat dakwaan. Tapi jaksa yakin dakwaan Teddy Minahasa tidak batal demi hukum. Jadi di sini ada bertolak belakang antara Hotman Paris sebagai kuasa Teddy Minahasa yang menyatakan bahwa Teddy Minahasa bisa batal demi hukum karena dakwaan yang salah dan cacat hukum ya. Kemudian dari jaksa meyakini bahwa dakwaan itu tidak salah. Makanya di sini ingin saya prediksi bagaimanakah nasib dari Bapak Teddy Minahasa di dalam kasus ini, apakah bisa bebas atau tidak. Untuk lebih jelasnya mengenai perkara ini kalian bisa lihat di pemberitaan saja ya, karena di sini saya bukan pakar hukum, bukan ahli hukum, dan saya sangat tidak mengetahui tentang ilmu hukum. Yang saya ingin lihat hanyalah nasib dari Bapak Teddy Minahasa terkait kasus ini, bisa bebas atau tidak, itu saja ya. Bapak Teddy Minahasa, sebentar saya lihat fotonya dulu ya. Foto dari Bapak Teddy Minahasa. Udah. Bapak Teddy Minahasa apakah bisa bebas di dalam kasus ini? Ada simbol involvement, pengungkapan. Selanjutnya passion, semangat. Jadi Bapak Minahasa dan timnya, yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea, dengan semangat untuk membantu untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Endingnya bagaimana? Solid, misteri. Jadi masih diperjuangkan di sini. Selanjutnya emergensi. Ya, ini bahaya sekali ya. Kalau emergensi keluar ini bahaya sekali, kayak kasusnya Sambo, terus kasusnya penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dengan AG. Kartu ini keluar saat saya memprediksi Sambo apakah dihukum mati atau tidak, emergensinya keluar. Saat saya memprediksi AG, apakah AG ini layak dijadikan tersangka, emergensinya juga keluar. Di sini kartunya Pak Teddy Minahasa, emergensinya juga keluar. Jadi kayaknya nggak bisa bebas Pak Teddy Minahasa ini. Jadi untuk yang dikatakan Hotman Paris untuk pasal yang salah dan lain sebagainya itu kayaknya akan mendal di pengadilan nantinya. Seperti itu. Kemudian akan saya prediksi, sebahaya apakah dari nasib Pak Teddy Minahasa ini? Sebahaya apakah nasib dari Pak Teddy Minahasa ini? Sebentar, bolak-balik kartunya. Sebahaya apakah nasib dari Pak Teddy Minahasa ini?
Ada simbol peperangan, berusaha untuk bisa memenangkan perkara ini. Apakah berhasil? Di sini ada Raja Koin, teman-teman. Raja Koin. Jadi untuk Bapak Teddy Minahasa ini berjuang semaksimal mungkin agar bisa lolos dari jeratan hukum, sekalipun dia harus mengeluarkan duit banyak untuk menyewa pengacara dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, berhasilkah usahamu itu? Ada simbol seorang wanita. Masih 50-50 usahanya ini antara berhasil dan tidak. Masih setengah-setengah. Selanjutnya, ada simbol proteksi diri. Berusaha untuk menghindari dari jeratan hukum dengan segala cara di sini. Ada proteksi diri, berusaha untuk bisa menghindari jeratan hukum ya. Yang namanya kasus hukum kan seperti itu ya teman-teman. Tidak ada orang yang dengan sukarela, atau jarang ada orang yang dengan sukarela mengakui kesalahannya ketika di dalam persidangan. Selanjutnya, nggak bagus di sini. Ada pedang 10 teman-teman. Pedang 10 ini artinya emergensi juga. Jadi Pak Teddy Minahasa ini sangat-sangat kurang bagus posisinya, dan tentunya Hotman Paris ini harus berusaha semakin gigih untuk membela kliennya, dikarenakan ya begitu, udah keluar duit banyak, tapi kasusnya ini akan bisa menjerat Pak Teddy Minahasa nanti. Seperti itu teman-teman, kartunya Pak Teddy Minahasa. Jadi posisinya kurang bagus banget di sini. Ya mungkin karena bukti-bukti dan lain sebagainya, sehingga Pak Teddy Minahasa terjerat. Walaupun dari Hotman Paris Hutapea sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai pembela dari Pak Teddy Minahasa ini, tentunya memang berkewajiban untuk membela kliennya. Dan di sini kayaknya nanti harus legowo untuk kalah di dalam persidangan, di mana Pak Teddy Minahasa akan dijerat hukum. Ini ada 2 kartu, emergensi dan pedang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar di sini. Pada intinya saja, dia terjerat atau tidak, seperti itu. Sampai jumpa lain waktu, kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.